Di awal ayat ke-12 dalam surah Al-Hujrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Pada intinya ayat itu menyuruh kepada kita semua untuk senantiasa menjauhi sifat suudzon ataupun berburuk sangka terhadap orang lain. Ada 6 resep, 6 cara untuk mengobati buruk sangka. 6 panduan ini telah digariskan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita tidak bersifat sombong, angkuh, takabur, dan buruk sangka. Yang pertama, jika berjumpa dengan anak-anak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia daripada kita, karena anak-anak belum banyak melakukan dosa. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita, karena dia sudah lama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berbanding dengan kita. Awas jangan sebaliknya. Bertemu dengan anak-anak, kita malah menganggap, anak kemarin sore amal ibadahnya juga belum banyak, baru sedikit. Itu orang tua, sudah tua seperti itu, luar biasa, kebayang banyak sekali dosanya. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita berjumpa dengan anak-anak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia daripada kita, karena anak-anak belum banyak melakukan dosa. Dan yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita, karena dia sudah lama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berbanding dengan kita. Lalu yang ketiga, agar kita selalu husnuzon kepada orang lain, jika bertemu dengan orang alim, para ulama, para kiai, para ajengan, maka anggaplah dia lebih mulia daripada kita. Mengapa? Karena dia lebih banyak ilmu yang dipelajari dan lebih banyak mengetahui berbanding dengan kita. Jangan suudzon terhadap para ulama. Dia ilmunya aja banyak, mungkin mengamalkannya baru dikit. Jangan seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila kita bertemu dengan orang yang jahil atau orang yang bodoh, anggaplah mereka lebih mulia daripada kita. Mengapa? Karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita kalau melakukan dosa dalam keadaan mengetahui. Jadi tidak ada luang dan waktu untuk kita bersuudzon, berburuk sangka terhadap siapapun. Kita harus selalu berbaik sangka. Lalu yang kelima, jika melihat orang yang jahat, jangan anggap kita lebih mulia daripada mereka. Karena mungkin di suatu hari nanti mereka akan insaf dan bertaubat atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Manusia sebelum mati belum bisa diklaim sebagai orang kafir, belum bisa diklaim sebagai orang jahat, belum bisa diklaim sebagai orang yang nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi orang yang jahat hari ini Allah kasih taubat, kita doakan saja ketika bertemu dengan orang yang jahat. Tapi tetap hukum tetap berlaku. Kalau ada yang jahat biasa dihukum, diadili di pengadilan. Kita serahkan kepada yang berwajib, kita serahkan kepada yang berwenang. Tapi dalam hati kita jangan sampai menganggap bahwa orang jahat itu hina dan nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Bisa jadi orang yang anggap kita hina itu nanti dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan anggap bahwa
orangnya itu adalah orang yang hina, tapi cukup kita menganggap kejahatannya lah yang hina. Semoga Allah memuliakan dengan memberikan taubat kepadanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, agar kita selalu husnuzon terhadap orang lain. Apabila bertemu dengan orang yang kafir, ya, katakan di dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan akan memeluk Islam. Maka segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tahu dalam sejarah di perang Uhud sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, jika kalian ingin tahu siapa orang yang masuk surga tapi tak pernah sujud, nah dia orangnya." Mengapa? Karena pada saat itu ada orang kafir, sebagian menyebut dia itu adalah orang Yahudi. Saat mau perang Uhud, dia masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam di pagi hari, wafat pada saat perang Uhud, belum pernah melakukan sholat, belum pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi orang-orang kafir yang kita temui hari ini nanti akan menjadi husnul khatimah. Allah beri taufik, Allah beri hidayah. Semoga 6 cara agar kita semua menjadi pribadi yang selalu husnuzon yang diberikan oleh Imam Ghazali ini melekat dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah menilai keadaan orang lain.